Pemirsa, pemerintah berencana menaikkan tarif ojek online atau ojol mulai dari 5 hingga 15%. Saat ini Kementerian Perhubungan tengah mempersiapkan aturan mengenai kenaikan tarif ojol tersebut. Rencana kenaikan tarif hingga 15% ini disambut baik oleh para pengemudi ojol. Namun di sisi lain mereka khawatir dengan kenaikan ini malah justru jadi sepi penumpang yang mengurangi pendapatan mereka. Kalau emang bener pemerintah mau ngajuin 15% kenaikan tarif, pasti bersyukur banget. Karena kita ngerasain banget sih. Ya, semoga didengar juga ya. Ya. Kalau buat penumpang sendiri bakal agak kayak merasa keberatan atau enggak? Nah itu yang ditakut ya. Takutnya malah jadi kurang minat pembeli ya, kurang minat penumpang ya. Dibilang takut, ya pasti semua driver juga merasakan takut. Tapi satu sisi juga kalau semisalkan itu menjadi profit bagi driver, ada keuntungannya juga lebih banyak buat driver. Tapi ya itu risikonya yang ditanggung peminatnya sedikit. Karena sebaiknya sementara ini lebih baik didiskusikan dulu bersama antara driver, mungkin dengan cara wawancara sesama driver dan masyarakatnya sendiri. Mungkin itu aja sih. Pemerintah wacanakan kenaikan tarif ojek online 8 hingga 15%. Rencana ini merupakan tindak lanjut atas tuntutan mitra pengemudi ojol dalam penyesuaian skema tarif. Kenaikan tarif diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para pengemudi ojek online. Namun di satu sisi naiknya tarif berpotensi menyebabkan orderan menurun. Untuk membahasnya lebih lanjut kita sudah bersama Ketua Presidium Koalisi Ojol Nasional Andi Kristianto. Terima kasih Mas Andi atas waktunya untuk Jawa Post TV hari ini. Iya Mbak, ya. Malam. Ya, langsung saja nih Mas Andi sebagai Ketua Presidium Koalisi Ojol Nasional, bagaimana Mas Andi melihat wacana kenaikan tarif ojol hingga 15%? Oke, sebenarnya gini ya Mbak ya, terkait wacana kenaikan tarif yang akan dilakukan oleh Kemenhub, ya kan, kita ini sebetulnya mengapresiasi ya kan langkah dan upaya tersebut untuk meningkatkan pendapatan ya. Kita bukan bicara masalah kesejahteraan untuk teman-teman ojek online, tapi ini adalah meningkatkan pendapatan yang akan didapat oleh teman-teman mitra driver ojek online. Namun di satu sisi sebetulnya bukan itu Mbak yang menjadi permasalahannya, ya kan? Yang menjadi permasalahan krusial bukan naiknya tarif untuk saat ini, gitu. Yang kawan-kawan butuhkan sebenarnya itu adalah adanya payung hukum yang bisa mengatur seluruh aturan-aturan main yang akan dilakukan oleh aplikator seperti itu. Dan kita juga dengan adanya payung hukum ini akan terbitlah sebuah regulasi yang mungkin nantinya akan bisa membantu kawan-kawan mitra driver online ini seperti itu agar mendapat perlindungan seperti itu Mbak. Jadi kalau bicara masalah potongan itu, bicara masalah kenaikan tarif itu, ya siapa sih yang nggak mau? Tapi kan pasti ada plus minusnya. Dampaknya ini pasti akan terasa oleh kawan-kawan. Pertama ya kan bicara masalah orderan, karena kan bicaranya masalah supply and demand juga nantinya. Orderan yang akan diterima oleh teman-teman kawan-kawan mitra driver ojol, itu yang pertama. Yang kedua, beban ini akan sangat mungkin memberatkan ya bagi para customer nantinya. Seperti itu. Nah, sebetulnya bukan itu Mbak intinya dari apa yang kita tuntut ya selama ini yang menjadi permasalahan yang paling krusial di ranah ojek online seperti itu Mbak. Tapi kita ya secara organisasi dan secara menyeluruh kawan-kawan ojek online ini juga sebetulnya mengapresiasi langkah itu gitu lah, bentuk kepedulian yang dilakukan oleh kementerian. Tapi ya sayangnya bukan itu sih sebetulnya yang kita harapkan untuk saat ini sebetulnya. Itu aja Mbak. Ya Mas Andi, naiknya tarif ojol disebut untuk meningkatkan kesejahteraan pengemudi atau juga menaikkan pendapatan dari si pengemudi sendiri. Seberapa jauh dampak kenaikan tarif terhadap kesejahteraan pengemudi dari sisi pendapatan Mas? Ya, kalau dari sisi pendapatan otomatis secara logika pasti akan naik Mas, ya kan? Tapi kalau kita lihat lagi
kenaikan pendapatan ini kan tergantung dari jumlah orderan yang akan diterima oleh mitra driver. Nah, saat kenaikan tarif ini dilakukan, ya kan dikeluarkan ataupun diterbitkan, itu pasti akan berdampak pada jumlah orderan yang akan diterima nantinya oleh mitra driver, seperti itu. Jadi untuk apa tarif naik tapi jumlah pendapatannya malah menurun, kan begitu. Nah, itu yang sangat kita khawatirkan. Mungkin sebagian kawan-kawan ini juga khawatirkan seperti itu, Mas. Ya Mas, dengan adanya kenaikan tarif ini apakah ini sebagai solusi jangka panjang atau hanya sebagai tambal sulam aja Mas? Kalau kami dari Koalisi Ojol Nasional menilai ini adalah salah satu bentuk upaya tambal sulam ya. Ya karena kalau kita lihat dari beberapa waktu lalu kawan-kawan ini melakukan aksi demonstrasi ya kan, dengan segala apa yang menjadi sebuah tuntutan oleh mereka ya, yang ini bukan menjadi suatu permasalahan sebenarnya yang krusial, yang urgent saat ini. Yang kita butuhkan adalah sebetulnya adalah payung hukum, bukan naik tarif seperti itu. Ya kalaupun misalnya ya kan mau mengevaluasi ya monggo-monggo saja mengevaluasi tarif ya kan, karena memang itu sudah ada di Kepmen seperti itu. Tapi untuk saat ini ojol itu sih belum menginginkan tarif itu naik. Yang penting payung hukum itu ada, regulasi itu jelas seperti itu. Jadi aturan mainnya ada dan tidak merugikan mitra-mitra ojol seperti itu. Karena dinilai sekarang dengan tidak adanya payung hukum, ya keadaan ojol semakin terpuruk, semakin tertindas, itu aja. Ya, baik Mas Andi, terkait dengan kenaikan tarif tersebut, itu sudah cukup untuk menutup beban operasional seperti BBM, perawatan motor hingga cicilan kendaraan atau tidak? Ya kalau kita bicara masalah beban yang dikeluarkan, beban operasional yang dikeluarkan oleh kawan-kawan mitra driver itu, saya rasa dan walaupun dengan kenaikan sampai 30% pun juga tidak akan menutupi beban. Ya karena operasional kawan-kawan di lapangan itu cukup besar ya. Cukup besar gitu. Jadi kalaupun kita menaikkan tarif ya kan, menaikkan tarif misalnya tarif dinaikkan, itu juga belum tentu bisa menutupi biaya operasional kawan-kawan mitra driver seperti itu. Ya, jadi ditakutkan bahwa minat konsumen pun menurun ya dengan adanya peningkatan harga ojol seperti itu ya. Ya pasti karena bagaimanapun juga sekarang transportasi umum juga lebih mudah diakses dan biayanya lebih murah dibandingkan menggunakan ojek online, dan itu kan harus menjadi pertimbangan juga sebenarnya seperti itu. Kecuali memang orang dalam keadaan terdesak memburu waktu ya kan, atau dia memang butuh jasa layanan dari ojek online ini, ya kalau bisa bicara hanya orang-orang tertentu lah nantinya yang benar-benar menggunakan ojek online dalam artian yang sifatnya urgensi. Paling itu Mbak. Tapi kalau misalnya kalau sekarang ya kan semua orang itu kan masih mau menggunakan ojek online karena apa ya, bicaranya praktis lah ya, mungkin praktis. Terus kalau bicara harga juga, tarif juga agak sedikit relatif ya kan, walaupun beda dengan transportasi umum, tapi setidaknya kemudahan, kepraktisan itu lebih mudah didapat. Betulnya itu aja sih yang menjadi pilihan kita. Ya Mas, dalam membahas wacana ini apakah pemerintah sudah melibatkan perwakilan pengemudi ojol dan apakah ada rekomendasi yang diberikan Koalisi Ojol Nasional untuk pemerintah soal kenaikan tarif ini? Ya, kalau untuk saat ini hingga detik ini sih belum ada ya, belum ada organisasi ataupun aliansi dari ojek online ini dilibatkan dalam pertemuan yang membicarakan untuk kenaikan tarif. Untuk saat ini kita belum pernah ada ya, belum ada panggilan untuk itu, gitu. Dan saya rasa kawan-kawan aliansi yang lain ataupun organisasi yang lain juga belum menerima itu, gitu, panggilan itu. Nah, terus kalau bagi kami bukan tarif yang didahulukan, gitu. Jadi kalaupun misalnya pemerintah ini memang ingin ya kan dan benar-benar niat
untuk membantu dan menyelesaikan permasalahan ojol, ya pemerintah yang dalam artian ini regulator, kementerian harus cepat mendorong untuk terbentuknya sebuah payung hukum seperti itu. Jadi tidak dengan menaikkan tarif ini menjadi sebuah solusi, dianggapnya seperti itu. Tidak seperti itu. Malah akhirnya bukan makin membantu kawan-kawan mitra driver, malah justru akan menjerumuskan seperti itu. Itu sih kalau menurut kami. Dan saran kami ya sebaiknya pemerintah lebih fokus kepada perumusan dan percepatan untuk perumusan sebuah payung hukum untuk ojek online. Itu aja sih kalau menurut saya. Ya, jika kita berbicara tentang payung hukumnya, Mas, apakah bagaimana Anda melihat perintahan hukum dan status kerja pengemudi ojol saat ini di mata negara, Mas? Dari segi payung hukumnya. Kalau kita dari perspektif kami, negara ini sudah melakukan pembiaran terhadap pekerjaan atau profesi yang kita jalani saat ini. Mungkin secara de facto negara mengiyakan, tapi secara de jure pemerintah atau dalam negara itu tidak memberikan perlindungan terhadap apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan saat ini. Itu. Jadi kita ini seolah ada dan tiada. Seperti itu. Kita dibutuhkan, namun kita tidak diakui. Padahal, ya kan, secara fakta, sebagian besar masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat yang ada di kota-kota besar, itu sudah merasakan apa yang manfaat dari adanya ojek online ini, seperti itu. Ya, baik, Mas Andi, terkait dengan kenaikan tarif, idealnya seperti apa yang diharapkan dari koalisi pengemudi ojol saat ini untuk pemerintah? Ideal seperti apa untuk kenaikan tarif kah, atau seperti apa untuk biaya tarif ojek online dan lain sebagainya? Sebetulnya gini, tarif itu belum harus naik, ya kan? Kalau untuk kami ya sebagai pengemudi ojek online, sebetulnya skema yang lama, skema yang dibuat oleh aplikator dengan skema yang lama, dengan adanya pemberian insentif dan sebagainya, itu sebetulnya sudah bisa mengcover biaya operasional dan kebutuhan sehari-hari mitra driver online. Jika memang itu dikembalikan seperti dahulu, itu saya rasa itu juga akan salah satu usaha atau upaya bisa meningkatkan pendapatan. Dan selain itu, program-program yang dinilai merugikan mitra ojol, ya kan, ya kalau sekarang kan ada program layanan hemat ya dengan tarif antara 5.000 sampai 6.000 rupiah, itu sebaiknya ditiadakan. Apalagi kalau misalnya sampai ada yang namanya kita mendapat double order, ya kan, di satu sisi kita dibayar full, tapi di orderan kedua kita mungkin hanya mendapatkan biaya tambahan, mungkin kisarannya itu antara 3.000 sampai 4.000 rupiah itu. Dan itu tidak dilihat dari jarak pengantarannya, apakah itu dekat atau pengambilannya itu dekat atau jauh, itu tidak. Jadi seolah-olah hanya menitipkan orderan itu untuk diantarkan ke customer yang kedua, seperti itu. Jadi program-program yang seperti itu seharusnya ditiadakan, dikembalikan lagi, ya kan, kepada porsinya, ya kan, yang pada saat itu memang kita benar-benar merasakan, ya kan, dan itu pun saya rasa dan kami menilai itu adil bagi kami dan bagi aplikator, seperti itu. Dalam artian kalau sekarang ini kan lebih cenderung aplikator ini kan terlalu banyak mendapatkan keuntungan, seperti itu. Itu menurut kami, ya kan, menurut para mitra driver. Tapi jika waktu awal ojol itu ada di Indonesia, itu saya rasa dengan skema seperti itu kita akan bisa beriringan lagi ya. Maksudnya ya simbiosis mutualisme aja, seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Mas Andi Kristianto, Ketua Presidium Koalisi Ojol Nasional. Terima kasih Mas.